Yo, hey minasang, yowa, genki desu ka? Jadi apa kabar buat kalian semua untuk hari ini? Kembali lagi bersama saya di Kohai Channel dari Pekalongan ya. Di video kali ini merupakan video lanjutan dari 6 kesalahan belajar motor kopling, dimana video ini saya buat karena adanya permintaan dari subscriber untuk menunjukkan gimana sih caranya bermain kopling ataupun mengendarai motor kopling ketika dalam keadaan macet gitu. Nah, kebetulan di kanan jalan saya juga ini pas lagi ada macet. Jadi nanti saya praktekkan mungkin di situ ya. Nanti saya mau coba putar arah dulu. Kita langsung akan praktekkan di situ. Meskipun ini macetnya nggak terlalu parah mungkin kayak di kota kalian, cuman mungkin hanya sedikit gambaran lah ya buat kalian. Nanti saya putar balik dulu. Saya akan coba putar balik di sini ya. Di polisi sini saya akan coba putar balik. Kita akan coba putar balik di sini. Nah, kita udah memasuki area kemacetan. Meskipun masih bisa sebenarnya motor buat selap-selip, tapi saya akan menunjukkan garis besarnya aja. Jadi apa yang kalian lakukan ketika kalian berada di kemacetan seperti ini? Pastikan tangan kiri kalian ya tetap standby di tuas kopling, oke? Tetap standby di tuas kopling. Nah, ketika seperti ini tiba-tiba mendadak, kalian coba ditekan koplingnya terus direm belakang aja. Ya. Jika posisinya seperti ini, kalian lepaskanlah pelan-pelan, jangan terlalu buru-buru juga, dan kalian juga mainkan nih rem depannya. Intinya seimbangkan ya, seimbangkan antara rem depan terus kopling. Saya kalau kayak gini juga sering memakai kopling gantung karena keadaan yang harus memakai kopling gantung gitu. Nah, kayak gini usahakan kalian lambat aja jalannya, jadi nggak usah terburu-buru. Apalagi di kemacetan seperti ini, kalau misalkan ada kesempatan buat ngelepas tuas kopling ya dilepas gitu. Nah, ketika ini kalian lepaskan pelan-pelan sambil ini digas. Ini tuh digas pelan-pelan juga. Terus masukkan gigi 2. Oh ya, ketika kalian menghadapi kemacetan seperti ini, gunakanlah gigi 2 ya. Gunakanlah gigi 2 selama kalian nggak benar-benar berhenti. Gunakan aja gigi 2, nggak usah gigi 1, karena kalau gigi 1 nanti terlalu berat nih motor ya. Gunakanlah gigi 2, nggak usah gigi 3 juga, pokoknya gigi 2 aja. Terus kalian mainkan ya antara rem belakang ataupun rem depan lah ya. Ya sebenarnya sama ketika kalian mengendarai motor matic ataupun motor bebek yang tanpa kopling. Cuman bedanya ini di permainan tuas koplingnya. Kalau seperti ini kalian nggak perlu tuh tekan kopling. Yo, mungkin saya ulangi kembali ya, karena tadi baterai saya ternyata habis. Jadi saya ulangi kembali. Ketika di posisi macet seperti ini, kalian tetap gunakan kopling ya, tuas kopling ini tetap kalian tekan, kalian gunakan. Terus rem depan dan rem belakang kalian standby, pokoknya di 3 titik ini. Terus keadaannya seperti ini, kalian lepaskan kopling secara perlahan sambil digas. Nggak usah terburu-buru kalau menghadapi kemacetan seperti ini. Nah, ketika dalam posisi seperti ini, saya biasanya menekan tuas kopling dan melepaskannya secara perlahan. Sambil ini rem juga saya mainkan terus menerus. Jadi jangan terlalu buru-buru. Jadi antara melepas kopling dan gas ataupun rem itu harus seimbang. Dan ketika kalian ada kesempatan buat ngelepas tuas kopling, lepaskanlah tuas kopling, karena ini bisa menghemat juga, menghemat kampas kopling kalian. Meskipun nggak terlalu berpengaruh juga sebenarnya, tapi ketika dilakukan keseringan gitu ya, kalian biasakan di lampu merah kalau misalkan ada kesempatan tuas kopling dilepas. Nah, seperti ini kalian mainkan lagi. Jadi koplingnya tetap ditekan, dilepas, tekan, lepas. Terus rem jangan lupa ya. Terus kalian bisa apa nih sebenarnya, nyaga ya, bahasanya apa sih nyaga ya. Kalau kalian ada kesempatan buat ke kiri aja. Jadi
kalau misalkan kalian belum begitu yakin buat ke tengah, kalian ke kiri aja, ambil jalur kiri juga ya, ambil amannya lah ke kiri sambil kalian gas secara perlahan-lahan. Kalau dalam keadaan seperti ini, di depan kalian kosong ataupun nggak ada kendaraan, kalian nggak usah mainkan kopling, tapi tetap ini harus jaga-jaga ya. Jadi tangan kiri kalian harus tetap standby di tuas kopling ini, dan kalian lepaskan kopling secara perlahan aja sambil digas pelan-pelan ya, sambil digas pelan-pelan. Nah, saya mungkin akan coba ke tengah buat kalian biar paham lagi. Aduh. Nah, ketika dalam posisi seperti ini masih tetap utuh, kalian kopling ditekan semua ya. Terus kalau misalkan keadaannya memungkinkan, kalian gas sambil kopling dilepas secara perlahan. Di posisi ini kalian gunakan aja gigi 2. Berjalan gak usah terlalu cepat dan jangan terlalu lambat juga. Pokoknya sesuaikan deh ya, karena yang tahu keadaannya tuh sebenarnya rider masing-masing. Nah, kalau di depan kalian dirasa ada truk-truk besar gitu ya, usahakan jaga jarak. Ataupun kalau kalian yakin kalian bisa masuk ke tengah, kalau kalian yakin kalian bisa masuk ke tengah, intinya yakin aja. Kalau kalian mengendarai motor kopling di posisi kemacetan, yakinlah, dan harus tetap fokus terus. Nah, ketika lewati tengah kayak gini, nggak usah terlalu buru-buru. Pokoknya kalian kira-kira aja badan kalian ataupun motor kalian. Nah, seperti ini kalian tekan nih tuas koplingnya kalau terjadi seperti ini. Terus kalian gas secara perlahan dan tuas kopling ini dilepas secara pelan juga, pelan-pelan. Sambil kaki kalian ya, jangan lupa ya buat mencagak ataupun mencengkal ya posisinya biar di jalan. Nah, kalau terjadi seperti ini, tetap permainan gas, terus permainan rem dan permainan kopling tetap berfungsi. Nah, ketika ada kesempatan buat ngelepas tuas kopling, lepaskanlah. Jangan lupa giginya diturunkan ke netral. Nah, tips kalau misalkan terjadi kemacetan di ini nih, di rambu-rambu lalu lintas. Nah, kalau angka udah menunjukkan di angka 5, kalian palango ataupun kalian tekan kuas kopling dan lepaskan secara perlahan-lahan. Palango itu apa lagi? Bahasa Jawa. Maaf ya kalau agak-agak nggak paham gitu. Nyantai aja, kalau ada klakson-klakson seperti itu kalian nyantai, nggak usah gugup. Karena kalau gugup biasanya nanti malah motor kalian mati gitu. Jadi kalau ada yang klakson-klakson seperti tadi dari belakang, kalian nyantai. Tetap kalian start dan go-nya ya, harus tetap hati-hati. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini saya selalu menekan tuas kopling secara full. Saya gas dan saya lepaskan juga pelan-pelan. Kalau nggak benar-benar dalam keadaan berhenti, saya biasanya menggunakan gigi 2. Kecuali kalau misalkan benar-benar motor kalian itu berhenti ya, seperti di rambu-rambu lalu lintas gitu, kalian gunakan gigi 1. Kalian gunakan gigi 1 ya. Nah, seperti ini. Pokoknya nyantai aja ya, nyantai, nggak usah buru-buru. Ya, sebenarnya ini semua bisa kalian pahami tergantung dari jam terbang kalian juga mengendarai motor kopling. Jadi semakin sering kalian mengendarai motor kopling, maka bakal semakin paham dan semakin mengerti gimana sih cara-caranya ya. Dan di video kali ini sebenarnya nggak berguna buat kalian yang udah jago ataupun pandai mengendarai motor kopling, karena saya juga tahu pasti kalian lebih pintar dan lebih jago daripada saya ya mengendarai motor koplingnya. Makanya video ini dikhususkan hanya bagi pemula ataupun newbie. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini kalian hati-hati aja. Tetap fokus sama kopling kalian ya. Kopling terus rem gitu. Kopling, rem, mainkan terus, gas juga. Kalau udah mulai lancar kalian gas aja. Kalian gas dan kalian masuk ke lajur kiri. Nggak apa-apa. Nah, kalau keadaannya mau mesin itu udah kayak seperti det gitu ya, ada hentakan-hentakan, kalian kopling langsung. Pokoknya kalian rasakan aja ya, permainan kopling ini sebenarnya
merasakan motor kalian sendiri gitu. Mungkin itu aja ya gambaran besarnya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau misalkan ada kekurangan ataupun kalian belum paham, kalian bisa komen di kolom komentar aja. Nanti pasti saya jawab. Ya, pasti saya jawab. Dan terima kasih udah menyempatkan waktunya buat nonton di video saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share jika video ini terasa bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari Kohai Channel. Jamatane.